Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wilda Kamila. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penghantar instrumental digital. Apa sih penghantar instrumental digital itu? Penghantar instrumental digital merujuk pada alat atau perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, memproses, atau menyusun musik instrumental secara digital. Nah, biasanya berkaitan dengan teknologi musik modern yang memungkinkan seseorang menghasilkan suara instrumen. Masuk ke materi yang pertama, yaitu sistem elektronika. Sistem elektronika adalah suatu rangkaian atau perangkat yang menggunakan komponen elektronik untuk menjalankan fungsi tertentu. Sederhananya, sistem elektronika sendiri bekerja untuk mengubah sinyal listrik menjadi informasi, tindakan mekanis, atau energi. Adapun beberapa komponen dasar dari sistem elektronika. Yang pertama ada sumber tenaga, biasanya berupa baterai atau adaptor yang menyediakan energi listrik untuk komponen lainnya. Dan yang kedua ada komponen aktif seperti transistor dan dioda yang mengontrol aliran arus listrik, sedangkan yang pasif seperti resistor dan kapasitor guna mengatur besarnya arus dan tegangan. Dan yang terakhir ada sirkuit terpadu, chip kecil yang berisi ribuan bahkan jutaan transistor, dioda, dan komponen lainnya. Gimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya itu yang pertama input, menerima sinyal atau data, biasanya berupa sinyal listrik, cahaya, atau suara. Dan yang kedua ada tahap proses, tahap di mana sinyal yang diterima dari input diolah untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Dan yang terakhir ada output, menghasilkan output yang diinginkan berupa sinyal, cahaya, suara, atau gerakan mekanis. Adapun jenis-jenisnya yaitu analog dan digital. Masuk ke materi yang kedua, yaitu semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang bisa menghantarkan listrik, tapi tidak sebaik konduktor dan dalam kondisi tertentu bisa menjadi isolator. Untuk contoh bahannya yaitu silikon, germanium, dan gallium arsenide. Kesimpulannya, semikonduktor adalah bahan yang memungkinkan kita untuk membuat perangkat elektronik yang semakin kecil, cepat, dan efisien. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu prinsip gerbang logika. Gerbang logika adalah komponen elektronik yang digunakan untuk mengontrol arus listrik dalam rangkaian elektronik. Gerbang logika menerima sinyal input dan sinyal output sesuai dengan aturan logika tertentu. Adapun jenis-jenisnya yaitu gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Mari kita bahas satu-satu. Pertama, gerbang AND adalah gerbang logika yang mengubah masukan menjadi keluaran logis. Kerjanya, jika semua masukan bernilai 1, maka keluarnya juga bernilai 1. Yang kedua ada gerbang OR, adalah gerbang yang menghasilkan output logika 1 jika salah satu atau lebih inputnya bernilai 1. Cara kerjanya, gerbang OR menerima 2 atau lebih masukan daya listrik. Yang ketiga ada gerbang NOT, adalah gerbang yang berfungsi untuk membalikan logika tegangan inputnya menjadi output yang berlawanan. Cara kerjanya, gerbang NOT memiliki satu sinyal masukan dan satu sinyal keluaran. Adapun gerbang NAND, sebuah gerbang gabungan dari N. Adapun gerbang NAND, sebuah gerbang gabungan dari AND dan NOT. Dengan kata lain, gerbang NAND adalah kebalikan dari gerbang AND. Yang kelima, gerbang NOR adalah hasil gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Dan yang keenam, gerbang XOR adalah gerbang yang menghasilkan output 1 jika salah satu dari dua inputnya bernilai 1. Dan yang terakhir ada gerbang XNOR, adalah gerbang gabungan dari XNOR dan NOT. Selesai sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.